Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang problems with simple sentence. Kenapa saya membahas tentang simple sentence? Karena simple sentence ini adalah salah satu struktur kalimat dasar bahasa Inggris yang banyak sekali diuji dalam soal structure TOEFL. Jadi kita benar-benar harus paham tentang apa itu simple sentence, dan ketika simple sentence ini dijadikan sebagai soal, gimana sih bentuknya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan membahas dulu tentang simple sentence itu apa. Untuk paham tentang kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris, kita harus paham dulu tentang clause, karena clause inilah yang membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Apa itu clause? Clause sederhananya adalah kelompok kata yang di dalamnya itu ada subjek plus verb. Oke, jadi sekali lagi, dia adalah kelompok kata yang di dalamnya itu ada subjek sama verb. Kalau nggak ada subjek sama verb di dalamnya, maka itu pasti bukan clause. Itu adalah sebuah phrase atau frasa. Clause sendiri di dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua. Ada independent clause dan ada dependent clause. Apa itu independent clause? Independent clause adalah clause yang bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Sementara dependent clause adalah clause yang tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Saya kasih contoh biar lebih jelas. The books are on the table. Ini adalah sebuah independent clause. Kenapa? Karena dia sudah ada subjek, yakni the books, kemudian verb are, dan dia memiliki satu gagasan atau satu informasi yang utuh. Jadi kalau ada orang yang menceritakan kita atau memasih tahu kita, the books are on the table, kita paham apa yang dia maksudkan. Itulah yang maksud saya informasinya utuh. Contoh kedua, she will arrive next week. Di sini juga sama, kita punya subjek, yakni she, kemudian kita juga punya verb, yakni will arrive, kapan? Next week. Maka next week ini adalah keterangan waktunya. Dan ini adalah sebuah independent clause karena informasinya utuh. Apa maksudnya? Kalau ada orang yang ngasih tahu kita, she will arrive next week, itu kita paham yang dia kasih tahu kita itu apa. Oke, clear informasinya. Ketiga, the teacher wrote an email. Di sini subjeknya adalah teacher, kemudian verbnya adalah wrote, apa yang dia tulis? An email. Maka an email itu adalah sebuah objek. Ini adalah sebuah independent clause karena dia memiliki informasi yang utuh. Sekali lagi, bayangkan kalau ada orang yang memberikan kita informasi, the teacher wrote an email. Kita paham apa yang dia maksudkan. Artinya informasinya tidak menggantung. Jadi, independent clause, sekali lagi, adalah clause yang bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat karena dia sudah punya subjek plus verb, dan informasi atau gagasan yang mau disampaikan itu utuh kepada kita. Ini adalah contoh untuk dependent clause. If you can. Bayangkan kalau ada orang ngasih tahu kita atau memberikan kita informasi hanya sebuah clause seperti ini. If you can. Itu kan kita belum paham. Kenapa? Karena informasinya masih menggantung. Ya, di dalamnya ada subjek, ada verb, yakni you sama can. Tapi sekali lagi, informasinya belum utuh. Makanya disebut sebagai dependent clause. Contoh kedua, whom I saw yesterday, yang saya lihat kemarin. Ini juga sama kan, informasinya belum utuh. Artinya masih menggantung. Bayangkan kalau ada orang tiba-tiba masuk ke dalam kamar kita, kemudian ngasih tahu, halo, whom I saw yesterday, yang saya lihat kemarin. Kemudian dia pergi. Itu kan kita nggak tahu apa yang dia maksudkan dengan informasi yang apa yang dia mau kasih tahu kita gitu ya. Artinya informasinya belum utuh gitu. Ketiga, where Sarah lives. Where Sarah lives. Ini kan di mana Sarah tinggal. Sekali lagi, ini juga punya subjek, punya verb. Tapi informasi yang disampaikan itu tidak utuh. Makanya disebut sebagai dependent. Coba teman-teman perhatikan ya. Kalau di sini itu kan tidak ada connectors ya. Kalau di sini itu ada elemennya, itu disebut sebagai connector. Dan inilah yang kita sebut sebagai conjunction. Makanya ini disebut sebagai dependent clause. Sekarang teman-teman sudah paham apa itu dependent sama independent clause. Dependent clause adalah clause yang tidak bisa berdiri sendiri menjadi kalimat karena dia informasinya belum utuh. Sementara kalau independent clause adalah clause yang bisa berdiri sendiri menjadi kalimat karena dia sudah memiliki informasi, gagasan, atau ide yang utuh. Oke? Nah, yang bisa menjadi simple sentence itu adalah independent clause. Kalau dependent clause itu tidak akan pernah bisa menjadi simple sentence. Contoh misalkan ya, 3 contoh yang kita pakai untuk independent clause tadi, itu semuanya bisa menjadi sebuah simple sentence. The books are on the table, itu adalah simple sentence. Okay? She will arrive next week, itu adalah simple sentence.
The teacher wrote an email, itu adalah simple sentence. Oke, so semua ini adalah simple sentence. Dan semua simple sentence itu pasti punya at least satu subjek plus satu verb. Oke, so semua simple sentence itu harus punya satu subjek plus satu verb. Setelah verb itu bisa objek, bisa complement, bisa adverb, dan lain sebagainya. Tapi at least harus ada satu subjek plus satu verb. Sementara itu, kalau dependent clause, dia akan menjadi kalimat ketika dia digabungkan kepada sebuah independent clause. Tapi ketika dia sudah digabungkan ke satu independent clause, maka dia itu bukan simple sentence, tapi inilah yang disebut sebagai complex sentence, karena dia terdiri lebih dari satu clause. Contoh misalkan yang tadi ya, if you can. Saya gabung dengan satu independent clause. Catch me if you can. Itu kan informasinya menjadi lebih jelas dan lebih detail. He is the man whom I saw yesterday. Ini atau dia adalah laki-laki yang saya temui kemarin. Berarti dependent clause yang tadi itu menjadi bermakna ketika dia digabungkan dengan sebuah independent clause, yakni he is the man. Ketiga, this is the building where Sarah lives. Ini adalah bangunan di mana Sarah tinggal. Where Sarah lives ini menjadi utuh maknanya ketika dia digabungkan dengan this is the building. Kalau nggak ada klausa this is the building, where Sarah lives ini nggak bisa menjadi sebuah kalimat. Sampai di sini, teman-teman sudah paham tentang konsep simple sentence. Jadi simple sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari satu buah independent clause. Dan dalam independent clause itu harus ada subject, verb, dan complete ideas atau informasi yang utuh. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dasar dari sebuah simple sentence. Setidaknya ada 4 pola dasar sebuah kalimat sederhana atau simple sentence dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah yang berpola subject plus verb. Contohnya adalah he runs. He itu adalah subjek, kemudian runs itu adalah verb. Artinya kita bisa membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris hanya dengan 2 kata, yakni subject plus verb. Pola yang kedua dari sebuah simple sentence adalah subject plus verb plus object. She reads books. Oke, di sini she itu adalah subjek, reads itu adalah verb, kemudian books itu adalah objek. Ketiga, subject plus verb plus complement. Oke, contohnya apa? He is tall. Dia tinggi. Berarti di sini kita punya subjek yakni he, kemudian verbnya adalah is, kemudian complement-nya adalah tall. Complement ini bisa noun, bisa juga adjective. Dan dalam contoh ini, yang menjadi complement-nya adalah sebuah adjective. Pola yang keempat dari sebuah simple sentence itu adalah yang berpola subject plus verb plus adverb. Contohnya, I ate quickly. Saya makan dengan cepat. Subjeknya I, verbnya ate, kemudian quickly ini adalah keterangannya atau adverb. Adverb ini kan bisa adverb time, ya, bisa place, atau bisa juga manner atau cara. Nah, kebetulan di sini adalah sebuah keterangan cara atau adverb of manner. Keempat inilah yang menjadi struktur dasar dalam sebuah simple sentence. Kalau kita lihat di sini, semua gitu ya, semua struktur simple sentence itu harus memiliki subjek. Oke, subjek, subjek, subjek. Kedua, dia harus ada verb. Verb, verb, verb. Kemudian ketiga, gitu ya, setelah verb ini bisa nggak ada, kosong, bisa muncul objek, bisa muncul complement, bisa juga muncul adverb. Artinya apa? Atau unsur paling minim dari sebuah simple sentence itu, dia harus memiliki satu subjek plus satu verb. Sekarang teman-teman sudah paham bagaimana struktur dasar dari sebuah simple sentence di dalam bahasa Inggris. Lalu, ketika simple sentence ini dijadikan soal di dalam TOEFL, apa sih yang ditanyakan? Jadi ada beberapa pola ketika simple sentence ini dijadikan soal di dalam TOEFL ITP. Yang pertama adalah missing or incomplete subject. Jadi yang dihilangin itu adalah subjeknya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi soal yang missing or incomplete subject, tinggal kita cari yang bisa menjadi subjek di dalam pilihannya itu apa. Kedua, polanya adalah missing or incomplete verbs. Jadi, verbs-nya yang hilang
ada subjeknya, tapi verbs-nya yang hilang. Dan ingat, sebuah simple sentence gagal menjadi simple sentence kalau nggak ada subjek atau verb. Atau bisa juga gitu ya, kombinasi di antara keduanya. Jadi subjek sama verb-nya hilang, sehingga kita harus nyari mana di pilihan ganda itu yang bisa menjadi subjek plus verb untuk bikin soal itu menjadi benar. Ketiga, itu adalah missing or incomplete objects atau complement. Seperti yang kita lihat tadi, salah satu penyusun atau salah satu pola simple sentence itu adalah subjek plus verb plus object atau complement. Nah, komplementnya hilang atau objeknya hilang itu juga bisa jadi salah, sehingga teman-teman harus paham apa yang menjadi objek, apa yang menjadi komplement, dan seterusnya. Ketiga, itu adalah missing or incomplete appositive. Appositive ini adalah salah satu yang bisa mengecoh kita ketika menentukan sebuah subjek. Nah, perkaranya di TOEFL ITP itu adalah bisa jadi apositifnya hilang, atau kalaupun tidak hilang, apositifnya kurang lengkap. Sehingga teman-teman harus paham apa yang dimaksud dengan apositif. Kelima, itu adalah incomplete prepositional phrase. Jadi prepositional phrase ini adalah sebuah frase yang diawali oleh sebuah preposisi. Dan prepositional phrase ini biasanya berfungsi sebagai keterangan. Bisa keterangan tempat atau adverb of place, bisa juga sebagai keterangan waktu atau adverb of time. Nah, ketika preposisinya hilang, itu fatal. Orang tidak akan bisa paham arti dari kalimat itu. Sehingga teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana yang disebut dengan prepositional phrase. Terakhir, itu adalah be careful with participles as adjective. Di dalam bahasa Inggris, itu participle itu ada dua. Ada yang kita sebut sebagai present participle, ada yang kita sebut sebagai past participle. Present participle itu sederhananya adalah verb ing. Sementara kalau past participle itu sederhananya adalah verb ketiga. Nah, verb ing dan verb ketiga ini bisa juga muncul di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, tapi tidak berfungsi sebagai kata kerja, melainkan sebagai sebuah adjektif atau sebuah kata sifat. Nah, disitulah letaknya atau yang bisa membuat kita bingung. Kita ngira kadang-kadang kalimat ini sudah ada verbnya, padahal belum ada. Kenapa kita mengira sudah ada verbnya? Karena ada ing di situ, gitu. Padahal ing itu tidak berfungsi sebagai verb. Ternyata dia berfungsi sebagai adjektif. Atau bisa juga kita ngira sudah ada verbnya, karena ada verb ketiga di situ. Ternyata verb ketiga itu tidak berfungsi sebagai verb di dalam kalimat itu, tapi dia berposisi sebagai adjektif. 6 masalah ini akan saya bahas di video-video selanjutnya, karena saya akan sertakan juga dengan latihan soal TOEFL ITP yang dalam bentuk masing-masing, yang dalam bentuk missing or incomplete subject, kemudian missing or complete verbs, dan seterusnya. Jadi teman-teman itu harus mempelajari dan harus terbiasa menganalisis. Kira-kira yang hilang itu apa? Subjeknya kah? Objeknya kah? Verbnya kah? Komplementnya kah? Apositifnya kah? Prepositional phrase atau semacamnya? Itu adalah beberapa masalah yang sering kali muncul dan dijadikan bahan soal ketika soal TOEFL itu dalam bentuk simple sentence. Dan ini 6 ini teman-teman harus mempelajarinya agar bisa dan mudah menjawab soal-soal TOEFL yang dalam bentuk simple sentence. Oke?